Kelom pencapir semua, apa kabar? Halo. Bin, Hai, kenapa geng. selalu close the door ya? Bahkan kalau di era pandemi itu kita sebaiknya menghindari ruang tertutup Benar. agar sirkulasi udara lebih bagus. Benar. Mari kita tanya Mas Dedi. Deddy Komara. 3, 2, 1, open the door. Open the Harusnya door. gitu ya. Karena kita masuk ke dalam ini, benar juga ya. Betul. Betul. Ya kita ini, mungkin itu bisa kita terapkan ya ke dalam ini nih. Soalnya Bisa. kemarin saya ingat Ya. ya, ini pada apa namanya, sebuah wawancara yang inilah apa namanya, cukup menarik ya. Ini pasti penyerangan Titan ya, penyerangan Titan itu ya, Nanti kita nih kepada Sunda Empire ya. asal usul dari sebuah negara adidaya ternyata dimerdekakan oleh dari Ya, siapa Bin yang memerdekakan Bin? Amerika Serikat Bin? area dari Jawa Barat ya, hanya sebagian area Jawa Barat ya. Luar biasa ya. Hebat ya. Banyak Keren. fakta baru ya yang kita temukan di minggu ini kayaknya ya. Benar, ini banyak fakta baru dan kita pada hari ini belum akan membahas mengenai apa namanya sebuah Sunda sejarah Sunda Empire yang sangat revolusioner ya dan mencengangkan. Tapi Bin, di satu sisi itu kayak membangunkan rasa bangga dan menghilangkan sedikit inferioritas kompleks yang ada pada diri saya sebagai orang Sunda loh. Betul. Kita tuh untuk pertama kali wah, kok bisa ya gitu. Ternyata kita adalah yang membantu memerdekakannya. Dan salah satu facts yang menarik itu yang tadi itu saya sempat bahas di rehearsal dari acara ini ya, ketika kita membahas kerangka dari topik ya, yaitu adalah bahwa plat nomor A Banten itu adalah kebanyakan dari Amerika katanya. itu menurut kita revolusioner ya. Ini keren. Tapi kita tuh jangan ini loh. Siapa tahu yang benar gitu. Mana ada, itu kan plat itu dari kekarisidenan waktu zaman Belanda itu. B itu dari Belgia. Seriusan itu Belgia? Enggak lah. B Batavia. B Banten sebenarnya jadi. Oke, mungkin ini kita akan bahas di dalam sebuah sesi terpisah ya, karena sangat menarik dan perlu dicari lebih banyak lagi datanya ya kalau misalnya pengen bahas itu. Nah, kita akan bahas selain Raki bilang tadi bahwa minggu ini kita juga banyak sekali berita yang cukup inilah ya untuk bangsa Indonesia terutama Israel Palestina. Bukan, belum. Ini masih terjadi dalam negeri ya, dan mencengangkan juga ya. Dan ini mencengangkan juga. Nah, gue langsung share ya ininya ya. Gue akan langsung share beritanya. Ini dia nih. 279 juta data penduduk RI diduga bocor dan dijual di forum. Nah, ini beritanya baru kemarin nih. Waduh. Tanggal 20 nih. 270. Ini tuh 270 gimana ya? Maksudnya data penduduk RI. Emang penduduk RI ada berapa ya? 270 juta. Oh gitu. Berarti semua ini. Abe. Aduh, saya bingung nih. Ini harusnya miris atau gimana? Aduh, mahal. Karena saya sebagai orang bank, kadang-kadang kita kan perlu nge-query data itu ke Dukcapil, dan per query itu kan ada harganya gitu ya. Oh. Tahu gitu ini aja. Lewat sini aja ya. Lewat sini aja lebih murah. In total lebih murah kayaknya, Mas. Iya. Jauh lebih murah. Nah, di sini disebutkan nih ya. Sebanyak 229 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum Pertas. Pertas tuh hacker ya. Ray Forum 12 Mei 2021. Belum diketahui pasti dari mana. Berdasarkan wah, jadi dia nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID tuh. Waduh. NID tuh, Mei. Nomor ID. Ya, nomor induk.
Ini kalau misalkan dipakai orang buat kayak nyoba login, Bisa ya. Iya. Iwan udah itu ya, apa namanya Wan? Yang di brute force apa? Di brute force ya. Ya salah satu caranya adalah kita kan mesti tahu dulu informasi dasarnya nih. Nyoba brute force kan misalkan kita bikin series of password itu kan biasanya dari tempat tanggal lahir, alamatnya dari mana, ataupun siapa sih nama orang tua ataupun anaknya, itu biasanya kan sudah jadi komponen bahaya banget, bisa dikonstruk dari situ. Enggak, ini episode ini bahaya banget. Oh, ternyata bisa lihat dari situ. Enggak, tapi ini pendidikannya justru teman-teman kalau misalnya bikin apa-apa jangan dari situ ininya. Ya enggak? Benar enggak? Itu justru jangan dari nama siapa atau KTP apa yang bisa gampang dari ini. Gitu, carilah. Pakailah nama lengkap tetangga. Tetangga benar. Ya, saudara. Gila. Akun ini juga memberikan 1 juta data sampel. Gratis. Ada promonya. Ada promo. Kaidah pemasaran ya. Edan. Silakan Bunda, data gratisnya Bunda, dicoba dulu mungkin. Iya. Lu nggak percaya nih, gue kasih 1 juta. Ya ampun. Jadi untuk sebegitu ininya ya. Sebegitu murahnya atau sebegitu apa ya? Kan dikasih sampel tuh biasanya es krim atau kalau itu kan biskuit ya. Itu biskuit pun kadang-kadang suka dibagi setengahnya aja ya. Kalau di mall-mall atau di supermarket itu ya. Ya ini saya ini lebih sedikit lagi, Bin. Nggak nyampe 50% ya dia bagi kan. 1 juta data sampel secara gratis. Luar biasa. Sebegitu bahkan akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya itu. Serem banget ya. Gila. Jamu kiringan warisan leluhur, bukan ya? Tingkatkan ya. Bukan. Gue kira ini masih termasuk. tapi ini merupakan gimana nih? Gue kan ini dari sisi mungkin data security dan dari sisi ini signifikan nggak sih atau soalnya teman gue ada yang dikasih berita gini kan ya, ada berita nih, di grup di sebuah grup inilah ya apa namanya alumni gitu, kirim ini nih ada beritanya bahwa bocor ininya kata. Lah udah biasa, gue biasanya juga saban hari ditelepon gitu, mereka udah putus asa mereka tuh. Jadi mereka nggak kayak wah gede, enggak lah emang gue juga udah tahu bocor kayak gitu. Dan ini yang cerita itu bukannya ini ya, bukan maksudnya very educated board level gitu ya di dalam sebuah perusahaan terkenal gitu. Dia juga udah merasa ya, gimana gitu. Aduh. Bahkan itu 20 juta data pribadi. Nah, gimana nih? Serem sih kalau terus ada foto pribadi. Zaman sekarang kan orang udah bisa bikin kayak facial recognitions, bisa dibikin database-nya kita. Masuknya ya makin telanjang aja data kita di luar tuh sebetulnya. Ini kalau bisa ada foto pribadi itu gimana sih? Mungkin dari kayak foto KTP kali, Bin. Gila juga ya. Jadi list ini ya, gila. Dan foto itu kan dipakai buat biometrics tuh sebenarnya. Iya, betul. Ngekonstruk biometrik kita. Jadi maksudnya suatu saat nanti ada verifikasi yang udah pakai full biometrik ya facial gitu ya. Dia dengan mengambil data tersebut ya bisa diambil atau bisa ditiru. Iya, betul. Dan dia bisa jadi bisa jadi orang lain gitu ya. Maksudnya gue tuh bisa jadi siapa gitu, misalnya ada di sini dengan data-data itu ya untuk maksudnya ya untuk akses apalah gitu atau ikut apa. Sesimpel ikut webinar gitu. Ya. Atau gue pakai data ini buat daftarin pinjol atas nama orang itu. Betul. Kan udah ada semua ya. Iya. Ininya nih. Kan cuma butuh KTP, email, telepon, udah ada semua ya. Masukin, tinggal langsung transfernya ke nomor rekeningnya gue gitu misalkan. Udah deh. Tiba-tiba dicek, udah aja. Nggak ada ini. Dan itu kan gila ya. Luar biasa. Nah, terus begitu. Nah, ini nih.
Ada 3 alamat sampel data. Ini juga sebuah apa ya? Saya kira apakah memang ini CNN Indonesia memang sengaja memberitakan ini atau gimana nih? Bagaimana dari sisi jurnalistik ini bisa dilihat ya? Ada 3 alamat sampel data yang dibocorkan. Jadi silahkan yang ingin lihat sampel. Tinggal di copy paste saja. Ini part of marketing sebenarnya. Iya ya, udah gitu siapapun pihak yang hendak bertanya lebih lanjut dengan data itu bisa mengakses akun Telegram Kod 123. Ini tuh adalah marketingnya. Marketingnya. Iya. Jadi ini apa ya? Jadi misalnya ini kan sebuah kegiatan yang melanggar hukum lah ya. Tapi jika Anda pengen tahu hasil dan produknya Anda ingin gunakan, ada di sini. Dan apabila Anda kurang puas, ingin deep dive dan ada diskusi gitu, silakan ada Telegramnya juga. Waduh, asik nih, asik nih. Sedih ya, makanya gue ngelihatnya oke lah ini berita besar yang perlu diberitakan, cuman ya cara menyampaikan beritanya juga menurut gue nggak pas lah. Ini kan sebenarnya hati-hati ya betul. Iya, yang gue tahu sih orang-orang yang melihat orang-orang yang gue kenal yang melihat berita ini yang melakukan itu ya download gitu, which is ya mudah-mudahan juga tidak disalahgunakan gitu ya sama orang-orang tersebut gitu. Cuman kan ya gimana ya, 1 million data for free gitu buat everybody gitu sebenarnya. Walaupun sampel ya. Iya, walaupun sampel. Tapi ya sampel real, right? Ini kan sampel 1 juta tuh. Ini apa ya? Kota apa yang populer 1 juta? Sukabumi gitu ada? Oh iya, bisa jadi mungkin. Sukabumi atau Cirebon mungkin ada kali ya 1 juta ya. Bau-bau. Lebih. Mungkin juga ya. Suap yang Anda bertanya lalu itu bisa mengakses akun Telegram ini. Gila. Di Twitter bocornya itu data diposting beberapa akun. Ayo lo, kenapa nggak rame ini? Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual. Dan bahkan datanya orang yang udah meninggal. Nah kan itu jadi pertanyaan, tahu dari mana dia kalau ada data yang orang yang udah meninggal? Iya, betul. Ya betul juga ya. Iya. Berarti mungkin si Dagel sini udah melakukan verifikasi. Nah, dia bisa ngecek juga kali. Udah ada. Gimana caranya ngecek data orang meninggal? Ya, mungkin ada kali, kan ada surat ini kalau misalnya di RT RW. Iya, berarti harus punya akses ke data orang meninggal kan sebenarnya. Oh iya, kalau lebih benar juga. Atau ada taggingnya mungkin di situ. I don't know. Atau dia bikin checkers. Jadi misalnya dia cerita, dia kalau misalnya lihat orang yang kenal, oh ini udah meninggal belum gitu. 1 juta data, Bu. Ya mungkin saudaranya atau apa gitu. Dia punya database saudaranya gitu kan. Yang udah masih ada dan udah meninggal, terus dia VLOOKUP. Oke. Niat habis. Kerjaan kantoran sekali. Nah. Ayo kira-kira dari instansi mana? Selling Indonesian full citizen 200 M+. Ini free 1 million. All the Indonesian government full personal. All the Indonesian government 1 million sample data for free to test. Whole 279 itu berarti semua masyarakat Indonesia kan? 20 million have personal photo. Akun BRA menyampaikan bahwa itu milik BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Hari Sosial. Informasi itu berada komunikasi dengan akun bernama Gazala Moro. Ini bikin terkenal nih orang-orangnya. Source BPJS ternyata they sell it for 0,15 BTC 6K USD. 6K USD, Wan. Kali 15.000, 90 juta ya? Source ini sell it 0,15 BTC around 6K USD. BTC sekarang berapa? Oh, BTC gede banget lah. 60.000. Berapa? Katanya kan turun. Enggak parah-parah banget tapi turun. Masih 30 ribuan. Hold on, oke. Ding. Kirim, hold on. Oke. Gila.
Kepala Humas BPJS untuk memastikan apa yang data terlalu berarti di BPJS atau bukan. Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk melacak. Namun dihubungan dengan BPJS konsisten memastikan big data kompleks. Misalnya mengklaim, oke. 500 juta data LinkedIn bocor, dijual 29.000 per data. Waduh. Gila. Ini artikel kayak. Ya, gue data mahasiswa ini luar. ya. Gimana Ki? Tadi sore juga ada orang Kominfo, jubirnya Kominfo juga diwawancara di TV di salah satu TV nasional yang gue lihat juga memang dia bilang sebenarnya ini masih diinvestigasi kan ya, jadi masih dicek bocor dari mana. Jadi belum tentu juga dari BPJS Kesehatan, direksinya BPJS Kesehatan dipanggil hari ini katanya lagi dicek, dan 1 juta itu katanya kalau mendownload itu data juga tidak sampai 1 juta sebenarnya, hanya ratusan ribu data yang ada di sana. Nah itu tetap lumayan sih ya, ratusan ribu itu ya. Persentasenya kecil lah. Enggak, tapi maksudnya ya katanya gitu. Jadi memang lagi proses. Tapi ya mudah-mudahan sih nggak benar 279 juta data, mudah-mudahan salah ya. Tapi ini bagusnya, positifnya adalah jadi reminder ya buat kita semua bahwa minimal bahwa data itu ada harganya. Minimal orang tahu bahwa data itu ada harganya. Karena sebenarnya kalau di Indonesia ya gue ngelihat juga orang banyak yang skeptis juga sebenarnya. Terus kalau misalkan siapa sih gue gitu ya, kita maksudnya gini, kita tinggal di negara yang penduduknya ada 300 juta gitu ya. Jadi kalau data gue bocor, ya apa sih gitu. Mau ganti nomor telepon juga gue gampang ganti nomor telepon gitu kan, nggak repot gitu ya dan segala macam. Dan bisa dipakai buat apa sih, misalkan mikirnya gue juga bukan pejabat, gue bukan siapa-siapa gitu. Cuman ternyata ya memang data kita tuh ada harganya gitu. Itu yang perlu diketahui dan bisa disalahgunakan gitu ya. Tadi Iwan juga bahas mau buka rekening bank gitu, jadinya ada chance dia untuk lakukan, atau bahkan kita kalau ada data foto dengan mengingat sekarang semua biometrik, semua bisa dengan face recognition gitu ya, banyak hal bisa face recognition, jadi ya bisa disalahgunakan aja sama orang gitu. Itu sih ya kalau gue bilang. Cuman orang Indonesia banyak yang cukup skeptis sih sebenarnya ngeliat berita ini tuh. Ada yang ya mau gimana lagi gitu kan, maksudnya emang kita selama ini ngejagain data, atau misalkan selama ini kita daftar apa deh, mau daftar seminar, daftar sekolah, daftar apa gitu, kita masukin data-data pribadi. Emang lu pada saat lu masukin data pribadi lu yakin itu dikelola dengan aman? Tapi kalau lu nggak masukin itu data, lu nggak bisa melakukan sesuatu yang cukup penting gitu kan? Iya. Nah itu kan juga nggak, ya tetap aja orang ngelakuin sekarang, masukin data aja gitu, karena dia perlu lakukan kegiatan itulah gitu ya. Dan syaratnya adalah masukin data. Gitu kira-kira. Jadi orang-orang juga cukup banyak yang cukup skeptis di satu sisi gitu, tapi di sisi lain ya harus aware juga bahwa ini tuh dampaknya nggak kecil gitu ke masing-masing orang. Gitu sih yang gue lihat ya dari fenomena ini. Dan kita berapa kali kan ya kita udah ngebahas masalah kebocoran data, masalah ini. Ini kali ketiga nih. Kali ketiga. Jadi kalau ada beberapa orang, kalau orang-orang security kemarin ngomongnya, ya mudah-mudahan dengan begini pemerintah jadi mempercepat mensahkan, melegalisasi atau bukan mensahkan ya di DPR rancangan undang-undang mengenai pengelolaan data pribadi. Mudah-mudahan dia lebih serius lagi tuh DPR ngesahin ini, karena urgensinya makin naik kan. Gitu kalau orang security bilangnya begitu. Tapi kalau orang negara lain ngelihatnya seperti apa? Itu kan beda juga ya. Apakah ini bagus untuk iklim investasi di Indonesia? Ya tentunya enggak, pasti ada dampaknya. Eropa dengan Eropa yang gue tahu paling kenceng ya masalah data privacy. Jadi memang secara bawaan mereka tuh sangat ini banget sama privacy ya, ditambah lagi dengan aturan-aturan kayak GDPR
dan lain-lain, ya dia pasti mikir berapa kali pada saat dealing bisnis sama orang Indonesia gitu kan. Ya gitu-gitulah gitu. Menurut gue dampak keluarnya yang juga cukup besar gitu. Negara lain ngelihatnya seperti apa. Gitu sih kalau gue bilang. Cuman gue jadi bisa ngerti sih orang jadi skeptis dengan PDP itu sendiri. Kalau misalkan dibilang nanti ada undang-undang perlindungan data pribadi, apalagi yang mau dilindungi, ini 279 juta semua data itu udah bocor gitu ya. Iya. Itu apalagi yang mesti mau kita tutup-tutupi gitu. Iya. Dan apa gitu follow up-nya? Maksud, ya kan? Jadi kalau misalnya terjadi ada kebocoran, terus apa gitu, ya kan? Maksudnya ya mungkin misalnya ya mungkin si instansinya tersebut akan dikasih sanksi gitu ya. Terus untuk kitanya tuh apa gitu? Itu juga mungkin jadi pertanyaan. Buat kita, kalau bocor dapat uang misalnya gitu mungkin ya. Iya. Tapi yang gue paling takutkan adalah dari impact dari si bocornya data ini. Ya Indonesia kan adalah pengguna internet, salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Berarti kan profil Indonesia udah cukup banyak lah tersebar di mana-mana dan bertransaksi dimanapun gitu ya. Ya kita bisa jadi sasaran yang empuk buat di-exploit gitu. Email kita bisa di-hack, akun misalkan mulai dari banking ataupun e-commerce segala macam yang mungkin kita udah daftar di situ bisa dicoba-coba gitu ya. Ya mungkin kalau dari saya pribadi sih, kalau misalkan sekarang udah pakai password standar, passwordnya dikencengin lagi, diganti segala macam untuk memastikan bahwa kita nge-secure account kita lebih. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Ya dan ini sama kayak ini Wan, kalau kita bicara sistem, anggap aja kita punya sistem yang dimana kita nggak bisa memverifikasi usernya gitu kan, karena kemungkinan ini kan maksudnya bisa disalahgunakan orang bikin akun pakai data-data kita gitu karena dia punya nomor KTP dan segala macam ya, kalau semuanya sekarang serba digital gitu kan, jadi bisa dipakai tuh buat akun bank lah gitu, buat inilah, buat itulah gitu. Nah itu faktor itu juga sebenarnya bisnis juga harus ngerespon kan gitu, artinya dengan resiko ini, industri juga harus bisa ngelihat bahwa memang memverifikasi data di Indonesia itu mungkin lebih challenge-nya lebih tinggi, harus agak beda, betul. Dan jadi kepikiran juga sih, misalkan sekarang kan untuk bank ataupun apapun lah ya, sudah mulai diperbolehkan untuk melakukan e-KYC kan. Jadi kita cuma dikasih KTP doang, tiba-tiba langsung ke create account kan, dengan asumsi bahwa semua datanya itu valid gitu ya. OJK bisa ngomel gini nih, OJK bisa ngomel gini. Kalau dulu kan bank tuh yang nyerang OJK. Tuh, lo mau gimana? OJK bisa gitu. Bahkan data yang kita pakai buat KYC sendiri, data pribadi kita udah jadi nggak aman gitu ya. Mungkin mau nggak mau ujung-ujungnya harus ada kayak tambahan, kayak ada fee KYC orang di video call, itu sih kompensasinya. Betul. KYC itu apa sih? KYC itu untuk teman-teman yang belum pencapir yang lain, boleh diceritain nggak? Know your customer. Jadi itu adalah suatu proses. Kalau misalnya kita bikin akun tabungan lah ya, biasanya kan kita masukin KTP, itu kita divalidasi untuk memastikan bahwa kita itu memang adalah orang yang benar sesuai dengan data yang ada di situ. Gitu. Itu ya namanya ya KYC itu ya. Tapi nggak cuma itu doang, kayak misalkan kayak behavior transaction kita seperti apa, pendapatan kita berapa gitu ya. Itu sebenarnya untuk profiling dari si nasabah itu sendiri. Nanti pada waktu misalkan dia bertransaksi di suatu financial institution, kira-kira nanti yang transaksi dilakukan kira-kira sesuai dengan profilnya atau enggak sih. Itu bisa jadi kayak satu part of risk management bank sendiri untuk mengelola si nasabahnya sih. Oh, berarti bank itu melakukan profiling terhadap every nasabahnya ya? Iya. Dari transaction salah satunya ya? Iya. Lu dikategorikan sebagai high risk customer, misalkan lu adalah misalkan high risk sih, banyak hutang misalnya. Telat bayar gitu-gitu ya. Hutangnya atau punya profesi tertentu gitu. Oke. Apa? Atau misalkan bekerja di suatu tempat tertentu. Gue nggak mau nyebutin karena berbahaya ya. Iya.
Ya itu tiap-tiap bank punya preferensi masing-masing untuk handset. Iya. Dan ada data blacklist juga ya Wan ya dari Bank Indonesia ya. Betul. Oke. Dan Wah, semakin tinggi penghasilan lu semakin dianggap sebagai high risk. Enggak high risk sih, high net worth lah semakin. Dan itu paling dicari sebetulnya oleh bank. Wah, bagus. Ini menarik juga nih untuk para kelompok pencapir ya, untuk melihat. Jadi kita tuh jadi di profile juga dari transaksinya kita ya, di analyze gitu ya. Jadi jangan kesel kalau banyak ditelepon sama sales kartu kredit, berarti Anda high net worth people gitu ya Wan. Iya. Banyak uangnya. Oh. Gue matiin semua telepon. Oh, menarik. Nah, inilah si ini ya, sedikit tadi kan Ebin bicara masalah kompensasi ya. Kompensasi ke si kalau ada yang misalnya bocor gitu. Bridge gitu, Kalau waktu itu kebetulan kayaknya gue pernah cerita juga di sini, gue sampai lupa ya karena kita tuh udah 3 kali bahas. Ini kan Indonesia kan salah satu negara yang cukup terlambat ya, punya satu regulasi terkait perlindungan data gitu ya, privacy gitu. Di Southeast Asia tuh hampir semua negara udah ada kecuali Thailand sama Indonesia. Nah, salah satunya yang kalau bicara sanksi tadi yang agak cukup ekstrim tuh kayak di Singapura. Singapura itu dia juga mengenal hukuman kayak dipajang di mading gitu loh. Oh, shame, hall of shame. Ya, shame, betul. Jadi ada hall of shame-nya gitu di websitenya di regulatornya Singapura. Kalau lo pernah data breach, jadi itu mau nggak mau mencoreng namanya si perusahaan lah. Oh, oke. Kalau itu agak lumayan lah ya. Jadi orang kan hati-hati juga kan kalau misalnya. Iya, bisa ngecek gitu ya, bisa apa gitu. Walaupun tetap untuk si yang punya data ya atau si personalnya. Mungkin belum ada yang ini ya, apa gitu, dapat apa. Nah, kompensasinya ada juga kalau nggak salah kompensasi, cuman gue agak kurang lupa. Cuman yang ekstrimnya tadi dia ada hall of shame itu. Oke. Itu untuk si institusinya. Terus, kan ada kompensasi. Ya, untuk si institusinya. Kalau di Filipina katanya itu cukup keras juga, bahkan bisa sampai di penjara, jadi bisa dipidanakan. Gitu. Tapi menurut jokes-nya, ini jokes ya, itu masih mending di Filipina di penjara. Malah kita pikir awalnya Duterte mau hukum mati itu yang bocorin data gitu. Iya. Approach-nya ya. Ininya approach-nya yang keras. Gitu Iya. Katanya gitu. Jadi di negara-negara lain memang hukumannya juga beda-beda. Di Indonesia sebenarnya kalau di rancangan undang-undang PDP itu ada hukuman sanksi gitu ya, sanksi kita harus bayar gitu. Kalau misalkan sampai ada data breach dan kalau nggak salah ya bisa dibawa ke pengadilan segala lah. Nah, tapi tetap aja jadi pertanyaan sebenarnya, yang jadi pertanyaannya kita sih adalah ini udah hampir 2 tahun ya, setahu gue udah 2 tahun ini ada di DPR gitu ya. RUU-nya karena kita udah ribut dari sebelum pandemi gitu ya, dan during pandemi juga sebenarnya udah ada beberapa kali diskusi yang gue tahu soal RUU PDP ini, tapi sampai sekarang nggak disahkan. Nah, itu kan yang juga jadi pertanyaannya. Coba bayangin aja ya, Bin ya. Dampaknya ini ke semua bisnis, nggak peduli besar kecil. Karena yang namanya data pribadi itu kan, contoh misalkan Ebin punya ini, dan dampaknya ke profesinya Ebin juga pasti ada ya. Karena bicara minimal data yang dikelola oleh perusahaan itu kan adalah data karyawan. Data karyawan is data pribadi gitu kan. Kalau bicara sanksi berarti bisa jadi kalau misalkan perusahaan kecil ngelola 20 karyawan misalkan, terus Excel yang menuliskan 20 data karyawan itu hilang, ya kita kena sanksi. Ya kan? Jadi itu sebenarnya kalau perusahaan besar dia punya tools-nya mungkin, teknologinya, dan dia dananya untuk ngelola itu. Tapi ya perusahaan Indonesia kan kalau kita tahu range-nya dari usaha mikro sampai ke usaha besar itu kan range-nya lumayan luas. Itu juga salah satu faktor lah yang kompleksitas landscape usaha dan kesenjangannya kita itu cukup tinggi yang menyebabkan
kita mau nerapin undang-undang yang cukup kompleks juga sebenarnya nggak mudah implementasinya. Betul. Karena bisa banyak pelanggarannya juga ya. Nah itu dia. Kalau udah terlalu banyak pelanggaran kan gitu masalahnya di Iya, Indonesia. benar. Pelanggarannya terlalu banyak. Terus udah gitu yang di enforcement-nya gimana, Iya, siapa betul. yang mau lakukan law enforcement, sekian banyak ininya, cara mereksanya gimana, Benar. bahwa itu benar-benar telah diterapkan untuk 65 juta perusahaan yang ada di Indonesia misalkan. Nah itu kan juga jadi masalah. Itu sih memang Indonesia itu problematikanya lumayan. Itu ya, harus ini juga ya kita sebagai warga negara perlu juga support juga ya. Mungkin bisa ya kita juga perlu support juga, maksudnya untuk berhati-hati juga di dalam karena mungkin nggak bisa semuanya tuh diregulate gitu. Yes. Nggak semuanya diregulate. Tapi ya minimal menurut gue ya institusi pemerintahan dan lembaga-lembaganya, kemudian perusahaan-perusahaan yang mid size to big, kemudian yang ini universitas juga ngeri loh. Satu universitas itu megang berapa data pribadi. Iya, betul. Data yang paling mengerikan juga adalah salary orang tua, ya kan? Itu juga bahaya gitu. Bahaya banget. Ada data begituan gitu. Nah, yang gitu-gitu kan kalau nggak dikelola dengan baik juga bahaya. Jadi minimal institusi-institusi besar yang ngelola banyak data itu ya inilah, tapi ya bertahap lah ya gitu, mulai dari sana dulu dilakukan. Karena kalau nggak mulai. Luar biasa. Jadi para kelompok cari semua ya, kita lihat bahwa kita udah hampir 3 kali ngobrolin ini. Iya. Ya, Raki juga tidak bosan-bosannya ya untuk memberikan sebuah pandangan dan saran serta arahan juga gitu ya, biar lebih lebih hati-hati lah kita di dalam melakukan. Mungkin satu lagi gue tambahin, kalau ingin meningkatkan kompetensi di area data privacy, jangan lupa ada sertifikasi baru dari ISAKA namanya CDPSI. Ini benar. Boleh cerita sedikit dong. Data privacy. Apa sih? Talk about it. Talk about it. Ya, intinya ada satu sertifikasi baru yang ngomongin data privacy namanya CDPSI, Certified Data Privacy Solution Engineer. Yang dipelajari di sana itu ya mengenai PII ya, Personal Identifiable Information, how ngelolanya. Jadi ada berbagai teknik tuh sebenarnya. Misalkan kayak teknik anonymity. Jadi gimana caranya ngebuat data private itu atau PII itu anonim di dalam pengelolaan di sistem kita dan segala macam. Governance-nya harus bagaimana, gimana kita cara planning dan segala macam. Nah, itu ada sertifikasi baru di ISAKA yang menurut gue itu bisa jadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuannya kita masyarakat Indonesia khususnya di area data privacy gitu. Itu juga bisa dikonsider, apalagi yang memang perusahaan ya yang banyak mengelola data karyawan, data pribadi gitu. Kalau mau gitu, teman-teman pada kelompok capir pada tertarik itu kemana Ki nyarinya nih? Jadi bisa dibuka di www.isaka.org, isaca.org gitu ya. Di sana sebenarnya macam-macam ya, selain ada CDPSI ada berbagai sertifikasi lainnya, kayak ada CISA, Certified Information System Auditor gitu ya, yang juga belajar banyak mengenai information security dan juga termasuk kita bicara perlindungan data gitu ya. Kemudian ada CSX, itu juga Certified in Cyber Security Nexus ya, belajar mengenai cyber security juga dan lain-lain. Jadi kalau buka itu website ISAKA, mau sertifikasinya, mau bicara standarisasi atau framework COBIT gitu ya, mau bicara IT governance, terus mau lihat berbagai white paper dan segala macam tuh ada semua banyak ya di sana ya. Banyak yang free juga ya, banyak yang free juga informasinya di sana. Oke. Jualan gini jadinya gue. Kelompok capir jangan lupa ya www.isaka.org. Tapi bukan jualan, karena sebetulnya ini
bakalan jadi satu skill atau kompetensi yang bakalan dibutuhkan oleh industri sih. Itu. Ya, gue ngerasanya ini penting banget sih. Gitu. Wan, ditunggu Iwan segera certified CDPSC-nya. Siap. Oke, kelompok campir semua, kayaknya kita tidak bosan-bosannya sekali lagi untuk menekankan mengenai pentingnya personal data protection, ya. Terus udah gitu, jangan jadinya takut, ya. Karena udah biasa, bukan karena udah biasa, tapi bagaimana kita sebenarnya bisa melakukan langkah-langkah preventif untuk menjaga data pribadi kita. Sampai minggu depan, ya, kita harapkan. Kalau misalnya kelompok capir ada pandangan atau ada ide atau ada case apa segala macam, silakan banget nih, ya, untuk memberikan komen. Ya, silakan banget. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Bye-bye kelompok capir semua. Ganti password secara reguler. Jangan lupa. Ganti password secara reguler, jangan lupa ya. Bye-bye.